Jangan lupa subscribe, like Saka Channel agar tidak ketinggalan cerita menarik setiap harinya. Bayangkan, ratusan tahun lalu, seorang raja di tanah Jawa menuliskan nubuat yang kelak mengguncang Nusantara. Ia meramalkan tanah Jawa akan terbelah, pemimpin akan tamak, bencana datang silih berganti, hingga manusia diperbudak ciptaannya sendiri. Kini, di tahun 2025, satu persatu ramalan itu mulai terbukti. Apakah ini kebetulan, ataukah kita sedang hidup dalam zaman edan yang sudah dinubuatkan Jayabaya? Dan apakah benar Satrio Piningit sedang bersiap muncul sebagai cahaya di tengah kegelapan? Pada suatu malam yang sunyi di tanah Kediri, ratusan tahun silam, seorang raja besar bernama Prabu Jayabaya duduk termenung di balairung istana. Api kecil dari obor menerangi wajahnya yang teduh namun penuh beban. Di hadapannya, tersusun daun lontar yang akan menjadi saksi abadi dari nubuatnya. Dengan jemari yang mantap, ia menuliskan kata-kata yang kelak akan menggetarkan Nusantara berabad-abad kemudian. Akan datang zaman edan, tulisnya, lirih namun penuh keyakinan. Kata-kata itu mengalir seakan bukan berasal dari dirinya, melainkan bisikan gaib dari jagat raya. Ramalan itu bukan sekadar catatan politik, melainkan gambaran takdir yang sulit dielakkan. Ia tahu, bangsanya kelak akan mengalami masa penuh kekacauan, sebelum akhirnya menemukan cahaya kebenaran. Di luar istana, angin malam berhembus kencang, seolah menjadi saksi bisu dari apa yang sedang dituliskan sang raja. Para pujangga kerajaan berdiri di kejauhan, menatap dengan rasa hormat bercampur gentar. Mereka sadar, kata-kata itu akan menjadi warisan yang tak ternilai, meski kelak akan disalahpahami atau ditakuti oleh generasi-generasi mendatang. Jayabaya menulis tentang tanah Jawa yang suatu hari akan terbelah, tentang para pemimpin yang rakus, tentang negeri yang kelak dipenuhi bencana, dan tentang manusia yang terikat oleh ciptaannya sendiri. Namun di balik segala kegelapan itu, ia juga menuliskan secercah harapan, akan lahir seorang pemimpin suci, seorang satria yang akan menuntun Nusantara menuju kejayaan. Ramalan itu kemudian disimpan rapat-rapat, diwariskan secara turun-temurun melalui tembang, serat, dan kisah tutur di kalangan rakyat kecil. Dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, nubuat Jayabaya menjadi bagian dari denyut nadi masyarakat Jawa. Ada yang percaya dengan sepenuh hati, ada yang menganggapnya dongeng belaka. Namun semuanya merasakan aura mistis yang menyelubungi kata-kata tersebut. Waktu berlalu, kerajaan runtuh, berganti zaman, berganti penguasa. Namun ramalan Jayabaya tetap bertahan, menyusup ke dalam budaya, sastra, hingga keyakinan masyarakat. Bahkan ketika modernitas datang, ramalan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia terus hidup, menunggu masa ketika nubuat itu mulai memperlihatkan kebenarannya. Dan kini, pada tahun 2025, banyak orang mulai berbisik, apakah saat ini kita sedang menyaksikan terbukanya ramalan Jayabaya? Dari korupsi yang merajalela, perpecahan bangsa, hingga bencana yang silih berganti, seakan setiap kata sang Prabu perlahan menjadi nyata. Babak baru ramalan itu akhirnya tiba, menggetarkan hati seluruh rakyat Nusantara. Tahun 2025 tiba dengan wajah yang penuh gejolak. Di berbagai sudut Nusantara, rakyat kecil mulai merasakan keresahan yang tak terjelaskan. Seakan-akan ada bayangan gaib yang menggantung di langit negeri ini. Di tengah kabar politik yang gaduh, bencana yang datang silih berganti, dan ketidakpastian masa depan, bisikan ramalan Jayabaya kembali terdengar. Orang-orang mulai menghubungkan setiap peristiwa dengan nubuat yang pernah dituliskan sang Prabu. Ramalan pertama yang ramai dibicarakan adalah tentang tanah Jawa yang akan terbelah. Banyak yang menafsirkan bukan sekadar peristiwa fisik, melainkan simbol perpecahan di antara rakyat. Dan benar, tahun 2025 ditandai dengan konflik politik yang semakin tajam, perselisihan antar kelompok, perdebatan sengit di ruang publik, bahkan sesama saudara terpecah karena berbeda pandangan. Seolah-olah bumi Jawa retak bukan karena gempa, melainkan karena hati manusia yang saling berseberangan. Ramalan kedua berbicara tentang pemimpin yang tamak dan lupa pada rakyat. Di tahun ini, berbagai kasus korupsi besar mencuat ke permukaan. Uang rakyat yang seharusnya untuk kesejahteraan malah dirampas demi kepentingan pribadi. Rakyat pun geram, dan mereka berbisik bahwa inilah bukti nyata kata-kata Jayabaya, pemimpin edan yang hanya mementingkan diri, sementara rakyat dibiarkan sengsara.
Lalu datanglah ramalan ketiga, negeri Gemah Ripah yang diuji bencana. Sepanjang 2025, Indonesia diguncang oleh gempa bumi besar, banjir bandang, hingga gunung yang meletus. Berita duka datang bertubi-tubi, dan banyak orang kembali membuka kitab ramalan lama. Mereka yakin bahwa alam sedang memberi peringatan, seperti yang pernah ditulis Sang Prabu ratusan tahun lalu. Ramalan keempat terasa paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, teknologi merajalela, manusia jauh dari agama. Dunia digital, kecerdasan buatan, dan mesin pintar mendominasi kehidupan manusia modern. Banyak yang sibuk dengan layar dan lupa menyapa sesama, lupa pada ibadah, bahkan lupa pada jati diri. Ramalan Jayabaya tentang manusia yang menjadi budak ciptaannya sendiri kini tampak semakin nyata di depan mata. Dan akhirnya, ramalan kelima yang selalu menjadi pusat harapan, kemunculan Satrio Piningit. Tahun 2025, rakyat mulai menoleh pada sosok-sosok yang dianggap membawa cahaya baru. Ada tokoh yang disanjung karena keberaniannya, ada pula yang diyakini sebagai pemimpin sejati yang akan menyelamatkan negeri dari zaman edan. Meski belum jelas siapa sebenarnya Satrio Piningit itu, aura kebangkitan terasa semakin dekat. 5 ramalan ini mengguncang hati rakyat Nusantara. Ada yang percaya penuh, ada yang masih ragu. Namun tidak bisa dipungkiri, semakin banyak kejadian di tahun 2025 yang membuat nubuat Jayabaya terasa hidup kembali. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar catatan kuno, melainkan petunjuk jalan bahwa negeri sedang menuju titik perubahan besar. Kabar tentang 5 ramalan Jayabaya yang seolah terbukti di tahun 2025 menyebar dengan cepat, bukan hanya dari mulut ke mulut, tetapi juga melalui layar gawai dan media sosial. Rakyat dari berbagai lapisan mulai membicarakannya, dari pedagang di pasar tradisional hingga cendekiawan di ruang-ruang diskusi. Semua bertanya-tanya, apakah benar Jayabaya telah melihat masa depan, ataukah semua ini hanyalah kebetulan yang dipaksakan agar cocok dengan keadaan. Para agamawan menafsirkan ramalan itu dengan sudut pandang spiritual. Mereka menyebut bahwa nubuat Jayabaya hanyalah pengingat moral, bukan ramalan yang harus dipercayai secara buta. Bagi mereka, zaman edan adalah cermin dari manusia yang jauh dari Tuhan, dan Satrio Piningit adalah simbol dari jiwa yang suci, bukan sekadar tokoh politik atau penguasa duniawi. Sebaliknya, para politisi memanfaatkan ramalan ini untuk kepentingan mereka. Ada yang mengaku sebagai sosok penyelamat, mencoba menempelkan dirinya pada figur Satrio Piningit demi meraih simpati rakyat. Ada pula yang menolak mentah-mentah, menyebut ramalan hanyalah mitos yang tidak relevan di era modern. Pertarungan tafsir itu pun menjalar ke gelanggang kekuasaan. Di kalangan akademisi, perdebatan menjadi semakin panas. Sejarawan menganggap ramalan Jayabaya hanyalah refleksi zaman dahulu, bukan nubuat masa depan. Namun para budayawan justru melihatnya sebagai warisan kearifan lokal, yang harus dihormati dan dipelajari maknanya. Tafsir yang berbeda-beda itu menambah kerumitan, membuat rakyat semakin bingung menentukan mana yang benar. Di sisi lain, rakyat kecil yang hidup dalam kesulitan justru lebih percaya. Mereka merasa setiap kata dalam ramalan itu nyata dalam kehidupan mereka, sulitnya mencari nafkah, ketidakadilan dari penguasa, hingga bencana yang menimpa desa-desa. Bagi mereka, Jayabaya bukan hanya legenda, melainkan suara kebenaran yang berbicara dari masa lalu. Pertarungan tafsir ini pun melahirkan dua kutub, mereka yang percaya ramalan adalah wahyu gaib yang terbukti kebenarannya, dan mereka yang menganggapnya hanya permainan tafsir yang dipelintir sesuai keadaan. Namun justru di tengah perdebatan inilah ramalan semakin hidup, seolah menemukan kekuatannya di era modern, ketika manusia haus akan jawaban dari segala kekacauan. Dan di antara kegaduhan tafsir itu, satu pertanyaan besar menggantung di langit Nusantara, siapakah sebenarnya Satrio Piningit yang dimaksud? Apakah ia benar-benar sosok yang akan datang, ataukah hanya bayangan yang lahir dari harapan rakyat yang terdesak oleh zaman edan? Pertanyaan itu menggantung, menanti jawaban yang hanya bisa dibuktikan oleh waktu. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan dan kegelisahan, rakyat mulai menyadari bahwa ramalan Jayabaya tidak sekadar rangkaian kata kuno yang ditulis di daun lontar. Ia adalah cermin, yang memantulkan wajah bangsa di masa kini. Kata-kata Sang Prabu bagai suara gaib yang mengingatkan, bahwa kegelapan tidak akan bertahan selamanya, sebab di ujungnya selalu ada cahaya. Dalam setiap bencana yang melanda,
dalam setiap korupsi yang terbongkar, dalam setiap perpecahan yang melukai persaudaraan, rakyat mulai belajar arti keteguhan. Mereka sadar, zaman edan bukan sekadar ujian, melainkan panggilan agar bangsa ini bangkit. Cahaya itu tidak datang dari luar, melainkan dari hati mereka sendiri yang masih menyimpan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Ramalan tentang Satrio Piningit semakin menggema. Bagi sebagian orang, ia adalah sosok nyata yang sedang dipersiapkan oleh semesta. Namun bagi yang lain, ia adalah simbol dari kebangkitan moral dan spiritual bangsa. Terlepas dari siapa atau apa Satrio itu, yang jelas ia membawa harapan baru, bahwa setelah gelap, selalu ada terang. Perlahan, rakyat mulai berani menuntut perubahan. Gerakan kecil bermunculan di desa-desa dan kota-kota. Mereka saling membantu, menolak korupsi, dan kembali menghormati nilai-nilai budaya serta agama. Meski langkah mereka masih terlatih, cahaya itu mulai terlihat, menembus tirai kegelapan zaman edan yang selama ini membelenggu. Para pemimpin pun, meski sebagian masih terjerat ambisi, mulai merasakan tekanan dari suara rakyat. Mereka tahu bahwa kekuasaan bukan lagi milik segelintir orang, melainkan amanah dari seluruh bangsa. Dan di sanalah, perlahan, ramalan Jayabaya menemukan wujudnya, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai panggilan untuk kembali kepada keadilan dan kebenaran. Tahun 2025 pun menjadi titik balik sejarah. Rakyat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ramalan Sang Prabu yang berusia ratusan tahun, masih menggema dengan relevansi yang mencengangkan. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri, apakah masa depan akan terus ditentukan oleh ramalan, ataukah oleh tindakan kita hari ini? Dan akhirnya, di penghujung kisah, terucaplah sebuah pesan yang abadi, Jayabaya hanya memberi tanda, tetapi manusialah yang menentukan jalan. Cahaya di tengah kegelapan bukanlah hadiah yang turun dari langit, melainkan nyala api kecil yang dijaga bersama, hingga membakar gelap menjadi terang. Dengan begitu, ramalan Jayabaya bukan sekadar nubuat, melainkan warisan yang mengingatkan bangsa untuk selalu waspada, bersatu, dan berani melangkah menuju kejayaan. Ramalan Jayabaya bukan sekadar kisah kuno yang tertulis di daun lontar. Ia adalah cermin bagi bangsa ini, peringatan agar kita tidak terlena dalam zaman edan. Tahun 2025 membuktikan, kata-kata Sang Prabu masih hidup, masih terasa getarannya di tengah kehidupan kita hari ini. Namun ingatlah, ramalan hanyalah tanda, bukan kepastian. Kitalah yang menentukan masa depan. Apakah kita akan terus terjebak dalam kegelapan, ataukah kita berani menyalakan cahaya, menjadi bagian dari harapan baru Nusantara? Semuanya ada di tangan kita.